Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Tahukah Anda bahwa sebagian besar manusia kelak akan masuk neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyampaikan informasi betapa sedikitnya orang yang masuk surga dibanding yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh neraka jahanam akan kami penuhi dengan jenismu, iblis, dan semua orang di antara mereka yang mengikutimu." Al-Quran Surah Sad ayat 85. Nabi SAW bahkan menegaskan perbandingannya 999 dari 1000. Tentu saja ini fakta yang sangat miris bahwa manusia yang masuk surga adalah 1:1000. Setiap 1000 orang, 999 orang masuk neraka. Artinya, dari setiap 1000 orang hanya 1 orang yang masuk surga. Sisanya masuk neraka. Informasi ini bukan dari ucapan sembarang orang, tapi informasi akurat dari Nabi SAW. Tentu saja informasi ini membuat kita ngeri. Apakah kita termasuk 1 orang yang masuk surga dari setiap 999 orang yang masuk neraka? Kekhawatiran ini pula yang dirasakan para sahabat Nabi SAW ketika mendengar kabar langsung dari Rasul SAW. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepada Adam, "Wahai Adam." Adam menjawab, "Aku mendengar panggilanmu, aku patuh kepada perintah-perintahmu, dan semua kebaikan ada di tanganmu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam, "Sisihkan para penghuni neraka." Adam bertanya, "Berapa banyaknya para penghuni neraka?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dari setiap 1000 orang, ambil 999 orang." Pada saat itu, rambut anak-anak berubah menjadi uban, dan setiap wanita hamil akan keguguran secara spontan, dan engkau akan melihat orang-orang seolah-olah mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat pedih. Sampai di sini tentu para sahabat begitu sedih, begitu khawatir akan masa depannya di akhirat. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah SAW, siapa di antara kita yang akan menjadi yang seorang di antara 1000 itu?" Rasul SAW menjawab, "Bergembiralah, yang 1000 orang itu adalah dari kaum Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan yang 1 orang itu dari kalian." Sampai di sini kita tahu bahwa makhluk Ya'juj dan Ma'juj yang kelak akan dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya dan akan membuat kerusakan di bumi adalah jenis manusia, bukan makhluk jenis jin atau lainnya. Kaum Ya'juj Ma'juj ini akan dibebaskan Allah setelah Nabi Isa turun ke bumi dan membunuh Dajjal, yang sekaligus menjadi tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dalam hadis ini pula kita bisa mengetahui jumlah kaum Ya'juj dan Ma'juj yang sangat banyak, melampaui jumlah manusia. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Saking besar jumlahnya sampai-sampai Nabi SAW dalam hadisnya menyatakan mereka meminum seluruh air yang ada di muka bumi, membinasakan manusia. Karena sifatnya yang bengis dan jumlahnya yang sangat banyak, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang saat itu memimpin kaum muslimin tidak akan mampu menghadapi mereka, sehingga Nabi Isa dan kaum muslim berlindung di sebuah bukit tanpa berani melawan. Besarnya jumlah kaum Ya'juj dan Ma'juj inilah yang membuat perbandingan manusia yang masuk surga 1:1000. Artinya setiap 1000 manusia, 999 orang masuk neraka. Dan mereka itu adalah kaum Ya'juj dan Ma'juj, karena mereka juga manusia. Sedangkan yang 1 orang adalah orang mukmin. Setelah menyebutkan siapa yang masuk neraka itu, kemudian Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya dalam sabdanya,
Demi yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap agar jumlah kamu adalah sepertiga dari penduduk surga. Para sahabat memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap seperdua penduduk surga adalah kalian. Karena kalian dibanding umat-umat lain adalah seperti sehelai bulu putih di tengah-tengah bulu hitam seekor banteng, atau seperti bulatan tanpa bulu di kaki depan seekor keledai. Kabar yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu sangat membahagiakan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mayoritas penghuni surga adalah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Khazanah, orang-orang mukmin yang mayoritas memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa usia yang sama. Semuanya menjadi muda kembali. Sekalipun saat meninggal dunia, mereka sudah tua renta. Bahkan mereka yang meninggal saat anak-anak pun akan menjadi muda. Semua akan menjadi muda, bahkan umurnya pun sama. Inilah yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Penduduk surga itu melihat roman mukanya seperti orang yang berusia 33 tahun. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa bentuk penduduk surga itu seperti Musa anak Imran, yaitu berjanggut yang panjangnya sampai ke pusar. Hadits riwayat Tirmizi. Tak hanya itu, ukuran tubuhnya pun menjadi besar, seperti ukuran tubuh Nabi Adam alaihissalam, yaitu 60 hasta, atau sekitar 30 meter tingginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, postur tubuh mereka sama, sebesar tubuh ayah mereka, yakni Nabi Adam. Tingginya 60 hasta menjulang tinggi ke langit. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan tubuh sebesar itu, porsi makanannya pun tentu berlipat-lipat. Semuanya telah tersedia bagi manusia mukmin di surga. Mengapa postur manusia kembali besar saat memasuki surga? Wallahu a'lam. Sebagian ulama menarik hikmah bahwa agar manusia bisa merasakan kenikmatan surga lebih maksimal. Dengan postur manusia yang sangat besar setinggi 30 meter, tentu membutuhkan pintu yang besar pula untuk memasuki surga. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan pintu surga dengan ukuran yang tidak lumrah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan pada kita, lebar pintu surga seukuran dengan jarak antara Makkah dan kota Bosra, Suriah, atau lebih dari 1000 km. Dengan lebar pintu 1000 km saat ini tentu kita tak bisa melihat dua sisinya. Mata kita tak sanggup menjangkau dua sisi daun pintunya. Tapi Allah memberikan ketajaman mata para penghuni surga dengan ketajaman yang tidak lumrah pula. Dalam sebuah riwayat Nabi menyebutkan ketajaman mata dan pandangan para penghuni surga bisa menjangkau benda yang berjarak 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Tentu kita tak bisa membayangkan betapa luar biasanya manusia penghuni surga ini. Menariknya, Rasul menyampaikan kabar ini dengan cara yang meyakinkan. Demi zat yang Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya jarak antara dua sisi pintu dari sekian pintu-pintu surga adalah seperti jarak antara Makkah dan Hajar, atau jarak antara Makkah dan Busra. Hadits riwayat Muslim. Kabar yang diucapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu menyebut lebar pintu surga dengan menyamakan dua jarak. Pertama, lebarnya sama dengan jarak antara kota Makkah dengan kota Hajar di sekitar Bahrain. Kedua, sama dengan jarak antara kota Makkah dan kota Busra di Syria. Seorang ulama mencoba mengukur kedua jarak itu melalui satelit. Ternyata jarak antara kota Makkah dan Hajar 1273 km. Dan subhanallah, jarak ini sama persis dengan jarak antara kota Makkah dan kota Busra di Suriah, juga 1273 km. Apakah ini suatu kebetulan atau memang suatu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad? Mengingat Nabi sendiri merupakan seseorang yang hidup di abad ke-7. Belum ditemukan GPS, satelit, pesawat, ataupun roket luar angkasa. Maha benar Allah,
ketika menjelaskan tentang Rasulnya bahwa setiap perkataannya berdasarkan wahyu. Ia Muhammad tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan ucapannya itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Al-Quran Surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Uniknya, meski pintu surga selebar ini, Rasul mengabarkan kelak akan datang masanya para penghuni akan memasuki pintu ini dengan berdesakan. Padahal pintu surga selebar 1273 km ini hanya salah satu di antara 8 pintu surga. Dengan demikian, tak terbayang oleh kita betapa besarnya surga Allah yang disediakan bagi umat manusia. Dan betapa besarnya jumlah manusia yang memasuki surga. Dan yang patut kita syukuri, sebagian besar mereka adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk di antara sebagian besar manusia di surga. Lalu bagaimana dengan penduduk neraka? Pemirsa, ternyata kondisi penghuni neraka tak jauh berbeda dengan kondisi penghuni surga. Bahkan tubuh penduduk neraka jauh lebih besar dari penduduk surga. Menurut informasi dari Rasulullah SAW, bahwa tubuh penghuni neraka akan menjadi sangat besar di dalam neraka. Tapi bagaimana bentuknya tidak ada yang bisa memahaminya kecuali Allah sebagai pencipta mereka. Namun, ukuran tubuhnya benar-benar tidak lumrah. Jika penduduk surga postur tubuhnya 30 meter, penduduk neraka jauh lebih besar lagi. Menurut Nabi SAW, jarak antara kedua bahu orang kafir yang masuk neraka adalah 3 hari perjalanan seorang penunggang cepat. Jika ukuran bahunya saja selebar itu, bagaimana dengan tingginya? Bukan lagi hitungan meter, tapi hitungan kilo. Ratusan, bahkan bisa ribuan kilo. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, geraham orang kafir itu atau gigi taring atasnya sama besarnya dengan bukit Uhud dan tebal kulitnya sama dengan 3 hari perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lebih rinci disampaikan Rasul SAW melalui riwayat Abu Hurairah. Kulit orang kafir itu 42 hasta tebalnya. Gerahamnya sebesar Uhud, sedangkan ruangan yang diperlukannya sama dengan jarak antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu mengapa orang-orang kafir di neraka diberikan ukuran tubuh sedemikian besarnya? Penambahan ukuran badan orang-orang kafir neraka dimaksudkan agar menambah azab dan siksaan yang akan mereka terima nanti. Imam An-Nawawi menjelaskan, semua ini dimaksudkan untuk memperbesar penderitaan, dan semua ini bisa saja dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempercayainya karena Rasulullah sendiri yang menginformasikan hal itu kepada kita. Na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang yang memiliki tubuh seperti itu kelak di akhirat. Pemirsa khazanah, surga tentu disediakan bagi orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan senantiasa beramal soleh. Jika demikian, tertutup kemungkinan orang yang berlaku sebaliknya. Akan tetapi faktanya ada orang yang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia tidak menonjol ibadahnya. Sebenarnya, apakah yang menjamin seseorang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah amal saja yang menjamin, atau ada faktor lain? Ada orang yang dijamin masuk surga oleh Rasul SAW, padahal orang itu bukan ahli ibadah, bahkan jarang melakukan sholat malam. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Tak lama kemudian melintaslah seorang laki-laki Ansor penghuni kota Madinah. Esok harinya Nabi SAW kembali mengatakan hal yang sama, dan lelaki yang sama kembali melintas. Kejadian ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As, begitu penasaran dengan kabar dari Rasul itu. Ia selalu bergumam,
Apa kelebihan lelaki Ansor itu sehingga Rasulullah SAW menyebutnya sebagai penghuni surga? Maka Abdullah bin Amr mengikuti lelaki itu dan meminta izin untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Selama 3 hari, ia memperhatikan amal ibadah orang itu. Tapi tak ada yang istimewa. Semuanya biasa-biasa saja. Barulah dari pengakuan orang itu Abdullah bin Amr paham mengapa ia dijamin masuk surga. Ternyata rahasianya adalah orang itu tidak pernah mempunyai rasa iri dan dengki kepada sesama muslim terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Fakta ini tentu menginspirasi kita. Kita tidak bisa menyepelekan amal kebaikan sekalipun sangat remeh. Karena bisa jadi hal itulah yang membuat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah tahu apakah amalan di dunia yang berbuah surga. Amalan ibadah yang dirasa khusyuk dan berpahala besar belum tentu menjadi kunci pembuka surga. Nabi SAW justru menyebutkan seorang bisa masuk surga karena sebuah amalan kecil. Sahabat Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang melewati ranting berduri berada di tengah jalan. Ia mengatakan, demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin sehingga mereka tidak akan terganggu dengannya. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini menjelaskan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agungnya pahala yang disiapkan buat hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan laki-laki tersebut ke dalam surga meski amalannya hanya menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Seseorang masuk surga sesungguhnya karena fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semata karena amalan yang diperbuat. Rasulullah SAW pernah bersabda, dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tepatilah kebenaran. Ketahuilah bahwa tidaklah salah seorang dari kalian akan selamat dari neraka dengan amalnya. Terkait dengan faktor penentu seseorang masuk surga, Rasul SAW bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan itu sendiri tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tentu tidak akan bisa memasukinya. Bahkan adanya amalan juga karena sebab rahmat Allah bagi hambanya. Bahkan adanya amalan juga karena sebab rahmat Allah bagi hambanya. Amalan hanyalah sebab tingginya derajat seseorang di surga, namun bukan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Amalan yang dilakukan seseorang sama sekali tidak bisa mengganti surga yang Allah beri. Itulah yang dimaksud dengan seseorang tidak memasuki surga dengan amalannya. Maksudnya, ia tidak bisa ganti surga dengan amalannya. Sedangkan yang memasukkan seseorang ke dalam surga hanyalah rahmat dan karunia Allah. Nah, pemirsa Khazanah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.